Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hamsiah, nomor peserta UKG 2015 025 34609, nomor NIM PPG 23990 2249 51050. LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Negeri 166 Impres Boncerita dengan mata pelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 ujuk benda pembelajaran 1. Berikut hasil rekaman praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, nak? Siapa yang tidak hadir? Ibu absen dulu. Aktifan dari Kanatum. Aulia Rahmadini. Dirga. Hadir, Bu. Asriyanti. Hadir, Bu. Karina Sarin. Hadir, Bu. Kesya. Hadir, Bu. Muhammad Kasim. Hadir, Bu. Muhammad Al-Fatih. Hadir, Bu. Muhammad Hamzah. Hadir, Bu. Reski Adi. Hadir, Bu. Muhammad Wahyu. Hadir, Bu. Nur Anissa. Hadir, Bu. Nur Ekawati. Hadir, Bu. Nur Halisa. Hadir, Bu. Putri Natasya. Hadir, Bu. Rahmadani. Sabas. Sabas. Hadir, Bu. Ulu Lasmi. Hadir, Bu. Tiwi Pertiwi. Dewi Saputri. Hadir, Bu. Muhammad Ikram. Hadir, Bu. Muhammad Jalil. Hadir, Bu. Nur Syakira. Hadir, Bu. Nah, sekarang supaya apa yang kita pelajari hari ini dengan mudah kita pahami, marilah kita bersama-sama berdoa. Doanya dipimpin ketua kelasnya.
pelajaran dulu. Pelajaran kita yang kemarin masih ada yang ingat? Tentang apa? Yang mana termasuk benda? Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2. Apa subtema 2? Benda dan pembelajaran. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran hari ini yaitu perhatikan nomor 1, dengan masuk video siswa dapat mengenal cerita. Dan tujuan kedua, dengan penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi wujud benda. Dan tujuan ketiga, dengan melakukan diskusi kelompok siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Dan tujuan keempat, yaitu dengan menonton video siswa dapat mengidentifikasi satuan baku untuk panjang. Dan yang terakhir tujuan kita yaitu dengan tanya jawab siswa dapat menyelesaikan permasalahan satuan baku untuk panjang. Nah, sekarang perhatikan nak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita tentang wujud benda. Coba diperhatikan di atas. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik. Wujud benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi, contohnya air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Ada gas juga adik-adik, biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan. Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda, lalu kalian
tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas. Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air, tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba adik-adik bisa sebutkan 3 wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas. Ya, boleh kalian bolak-balik ya. Lalu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kalian. Nah, kalian bisa tuliskan ya adik-adik benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian. Nah, di sini bisa sebutkan meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan atau sebutkan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian ada benda cair apa saja. Di sini contohnya ada air, ada bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, ya, madu, dan lain sebagainya. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, contohnya ada udara, ada asap, ada oksigen. Kak, ada balon. Adik-adik, dengarkan Kak Citra. Balon itu adalah benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan kalian sebut balon itu benda gas, balon itu benda padat. Nah, di dalamnya ada gasnya. Itu ya adik-adik ya, harus kalian pahami. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. 1 kilometer dan meter adalah satu penyekatan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan 1 meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 3 meter sudah, satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km. Nah, 5 km itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 km berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Ayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah
5.300 meter. Coba perhatikan nak. Sekarang kalian sudah lihat videonya? Jadi benda itu tidak bisa lepas dari kita karena benda sangat membantu kita dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kita. Nah, tadi sudah dijelaskan di video bahwa benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Jadi wujud benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, yang mana contohnya kalau benda padat? Siapa yang bisa? Kalau benda cair yang mana contohnya? Benda gas yang mana contohnya? Nah, melalui video juga tadi kalian sudah tahu tentang satuan panjang baku yang kita pakai untuk mengukur. Kira-kira apa yang dipakai untuk mengukur satuan panjang baku? Yaitu meter dan kilometer. Nah, sekarang ibu bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini LKPD-nya dikerja per kelompok. Perhatikan, ibu jelaskan. Coba perhatikan, diperhatikan petunjuk yang ada di LKPD atau lembar kerja kalian. Dikerjakan bersama-sama, ditulis namanya, nama kelompoknya siapa dan kelasnya. Coba diperhatikan. Coba dibaca petunjuk yang ada di lembar kerjanya. Baca petunjuknya. Silakan dikerja. Kerja kelompok, sudah. Masih di tengah. Masih tengah. Coba. Marina. Kalau kerja kelompok, dikerjakan berkelompok, semuanya aktif. Tidak boleh ada yang tidak aktif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja saya. Nomor 1 kompor adalah benda padat. Nomor 2 baskom adalah benda padat. Nomor 3 kompor adalah benda padat. Nomor 4 minyak goreng adalah benda cair. Nomor 5 kecap adalah benda cair. Nomor 6 cuka adalah benda cair. Nomor 7 saus adalah benda cair. Nomor 8 spatula adalah benda padat. Nomor 9 penggorengan adalah benda padat. Nomor 10 gas adalah benda cair. Berdasarkan tayangan video dan pelajaran kalian mengetahui perbedaan benda bukan. Berilah contoh masing-masing menurut benda yang ada di tulisan sebelah kiri. Benda padat, kompor, baskom, air, ayam, benda cair, air, minyak goreng, kulkas, kecap, saus. Benda gas, gas, uap, air, awan, asap, gas. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mengatakan hasil kerja saya. Nomor 1, kompor adalah benda padat. Nomor 2, baskom adalah benda padat. Nomor 3, penting nomor 5, kecap adalah benda cair. Nomor 6, adalah benda cair. Nomor 7, saus adalah benda cair. Nomor 8, spatula adalah benda padat. Nomor 9, adalah benda padat. Nomor 10, gas adalah benda gas. Berdasarkan tayangan video dan pelajaran, kalian tentunya tahu perbedaan wujud benda bukan? Berilah contoh masing-masing wujud benda yang ada di tulisan sebelah kiri. Benda padat, kompor, baskom, panci, spatula, penggorengan. Benda cair, air, minyak goreng, saus, kecap, cuka. Benda gas, awan, gas, oksigen. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja saya. Nomor 1, kompor adalah benda padat. Nomor 2, baskom adalah benda padat. Nomor 3, panci adalah benda padat. Nomor 4, minyak goreng adalah benda cair. Nomor 5, kecap adalah benda cair. Nomor 6, cuka adalah benda cair. Nomor 7, saus adalah benda cair. Nomor 8, spatula adalah benda padat. Nomor 9, penggorengan adalah benda padat. Nomor 10, gas adalah benda gas. Berdasarkan tayangan video pelajaran kalian tentunya tahu perbedaan wujud benda bukan. Berilah contoh masing-masing wujud benda yang ada di dunia sebelah. Benda padat contoh panci, baskom, spatula, kompor. Benda cair contoh air, kecap, cuka, minyak goreng. Benda gas contoh udara, gas, oksigen, awan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kerja saya. Nomor 1, motor adalah adat. 2, kasih adalah adat. 3, bangke adalah adat. 4, minyak goreng adalah benda. 5, hijab adalah benda jahit. 6, duka adalah benda jahit. 7, saus adalah benda jahit. 8, spatula adalah benda padat. 9, penggorengan adalah benda padat. 10 adalah benda gas. Berdasarkan keadaan hidup penggunaan tahu perbedaan kita menjadi contoh masing-masing penduduk benda yang ada di lingkungan sekolah benda padat benda air benda pipa saus benda gas uap air oksigen udara asap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok 5. Siapa? Ya, silakan. Iya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5, ya, kelompok 5. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan siapa kelompok yang mendapat nilai tertinggi. Kalian dengarkan yang mendapat nilai yang tertinggi yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nilai 100. Nah, untuk yang nilai kedua yang mendapat kelompok 4 dengan nilai 90. Sedangkan yang ketiga yaitu kelompok 1 dengan nilai 85. Dan yang dapat nilai 80 yaitu kelompok 2. Dan yang dapat nilai 80 yaitu kelompok 5, juara 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi untuk nilai pengetahuannya dikerjakan perorangan. Ini bukan lagi per kelompok, tidak sama dengan yang tadi. Tulis namanya.
Tulis namanya, Nak. Tulis namanya. Kelasnya. Apa lagi, Nak? Sudah semua. Jangan lupa ditulis namanya. Iya. Jangan lupa namanya ditulis. Tulis namanya. Ini bukan kelompok lagi, Nak. Kelompok kanan. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Sudah semua? Udah. Ya, sudah? Coba disimpannya saja di mejanya, nanti ibu kumpul. Sudah ditulis semua namanya. Nah, perhatikan, Nak, kemarin. Jadi, perhatikan. Pelajaran kita hari ini, Nak. Ibu akan sebutkan tentang wujud benda. Jadi, wujud benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan juga kita dapat mengukur satuan panjang, perhatikan, dengan menggunakan meter dan kilometer. Nah, sekarang ibu tanya, tentang pelajaran kita hari ini, Nak, ada yang belum paham?
Semuanya sudah paham? Sekarang Ibu pesankan nak, kalau sampai di rumah kita harus membaca kembali pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Kita buka-buka kembali, kita pelajari kembali di rumah. Nah, sebelum kita pulang nak, kita harus berdoa dulu. Sekarang doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba yang dibilangkan kelompok 5. Coba duduknya yang baik. Coba kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikulang nak, jangan siga-siga. Kelompok 4. Langsung pelan, jangan singgah-singgah.